Sensi dulu ya. Kita buka dulu. Ya, Aulia Ratna sudah dikelaskan ya. Sekarang saya bersensi kuliah. Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Pertemuan ketiga. Tambahkan. Tambahkan sekarang adalah landasan 2 etno. Landasan 2 etno. Saya simpan. Oke, untuk yang Jumat itu saya kopikan tokennya. Ya. Untuk yang Friday, untuk yang Friday etno. Oke. Oke. Good. 9 GRA. Yang hari Jumat apa ada yang belum masuk grup? Usna sudah belum masuk grup? Yang hari Jumat. Hari Jumat itu kan tercatat 4 orang. Ya, sudah masuk grup semua toh? Sudah, Fitri, Prof. Dina, Novan, Usna gitu kan? Sudah masuk grup semua kan? Sudah, Prof. Ya, baik. Ini kok ada Bu Dina mohon izin menyampaikan Prof. Bu Usna kuis 1 benar 1 itu maksudnya apa ini? Kan ada Bu Usna. Yang pertemuan kemarin, Prof. Oh, pertemuan kemarin Kuis. Bu Usna Ya. belum masuk. Sudah yang kuis kemarin itu, Prof. Yang pertama. Iya. Oh, gitu. Oke, nanti saya sebutkan. Baik, kalau gitu aku cek dulu di siapkatnya untuk presensi. Untuk presensinya daftar peserta 4. Oh iya, sudah presensi semuanya. Usna mana Usna? Usna, Wita mana? Bisa dengar nggak? Suaranya diokekan. Ayo, Usna mana? Cuma senyum-senyum aja itu. Tolong ya, apa standby mic-nya. Kalau memang harus dihidupkan, dihidupkan. Halo Usna, kamu di mana? Halo, Prof. Iya, gitu loh. Kamu di mana sekarang? Di Pekanbaru, Prof. Ya kuliah, tapi kalau di kontak ya harus bisa ya. Iya, Prof. Apa di mana? Iya, Prof. Saya di Sabah, Prof. Di Sabah ya. Ada apa tadi? Izin, Prof. Apa? Ya, Jumat lalu saya belum sempat presensi, Prof. Sedikit tertinggal masuk Zoom. Oh iya, karena tertinggal. Iya. Ya, tapi setelah itu mengikuti. Nggak tahu nanti sempat enggak gitu ya. Oh, iya, Prof. Kemudian Witri, mana Witri? Hadir, Prof. Di mana Mbak Witri? Di Pekanbaru, Prof. Pekanbaru, Usna di Pekanbaru, Novan di Sabah. Oke. Eka Dina? Dina mana Dina? Saya, Prof. Dari Magelang, Prof. Dina, Eka Dina Kamalina. Iya. Oke, dari Magelang. Ya. Ya. Oke, kalau begitu kita cek ya. Kemarin terlambat ya, Mas? Mas itu. Iya, Prof. Bentar. 10 menit. Oh, salah. Yang lalu.
Jumat Aku enggak. Jumat lalu Prof. Ya. Oke, sebentar. Ini hari lama kan, jadi dia memakan waktu setengah jam nanti ngurusin sampean gitu loh Mas. Itu masalahnya. Saya Iya. itu kan RPL gitu Jumat, saya cek, kemudian daftar hadirnya, rekap, Novan ya, TH itu. Iya, sudah direkap situ. Lama toh? Ya, nanti terpotong ini ngomong saya itu berapa. Itu masalahnya, Mas. Jadi saya coba apalagi di situ. Udah nggak bisa diedit ya. Coba yang paling bawah ditambahkan enggak, yang paling atas coba saya cek. Apa ini maksudnya? Nambah. Oh, landasan Duetno. Oh, generate itu, kemudian yang ya saya cek. Oke, kalau gitu kemarin hadir ya minggu yang lalu. Iya, Prof. Hadir. Hadir. Oke, sudah saya rubah Terima manual. kasih, Prof. Oke. Mohon maaf, Prof. Apa lagi ya? Izin Nggak selesai terlambat. nanti. Ada apa ini? Urusan persenji lagi. Saya, Prof. Mohon maaf. Besok Tadi, kalau setelah saya nggak akan saya anggap masuk loh ya. nggih, siap, Prof. Ngapunten. Gitu urusannya ini nggak selesai nanti kita ngomong-ngomong gitu aja. Banyak yang kita pikirkan. Ya. Nggih, baik, Prof. Mohon maaf, Prof. Gitu nusul apa kemarin saya. Ini setelah besok kalau setelah saya udah nggak mau saya gitu. Nanti lagi. Ya kapan bisa kuliah kita itu? Ya. Ngurusin aja gini setengah jam lagi loh. Tega yang lain. Ya. Apa saya tambah 1 jam lagi hanya ngurusin IFO ini? Aku kan administrasi kan sulit ya toh. Nggak selancar anak muda. Tek. Kalau saya kan gagap ke sini sana salah sini ulang lagi ya gitu. Ya, saya nggak mau tahu ngurusin kamu. Besok lagi jangan diulang kalau terlambat ya gitu. Baik, Prof. Nggih. Mohon maaf. Anak muda nggak boleh terlambat, gitu. Nggih. Orang tua terlambat mah harus dimaafkan. Tahu nggak bedanya anak muda dan orang tua? Nggih. Ya kalau saya energinya ada mau habis kok. Ya, rapat yang undang dekan aja tadi nggak bisa datang saya. Ya sudah, saya nggak bisa datang, selesai loh. Orang tua, kamu ikut-ikutan tua ya. Ya berkegiatan dulu lah ya, biar tambah umur ya. Nah, gitu. Ya, baik. Sekarang saya ke basis yang Tuesday dulu ya. Sudah ada lah. Baik. Itu landasan filosofis ya. Landasan filosofis dari pembelajaran etno. Oke. Ya. Sekarang saya mau bertanya. Tapi kuisnya kuis istimewa. Kuis 2 ya. Ini halo Pak Irfan mana? Halo Pak Irfan? Iya, Prof. Novan, Prof. Enggak, saya ngundang Pak Irfan coba. Oh, Pak Irfan. Saya Tuesday Etno. Oke. Yang Friday Etno. Oke, saya kirimkan Pak Irfan. Harusnya Pak Irfan sudah masuk ke Friday belum ya? Aduh, jadi Pak Irfan belum saya masukkan. Jadi Pak Irfan nggak bisa mengakses. Ini kan saya minta ada dosen muda untuk ikut gitu loh. Add members Pak Irfan. Jadi oke. Kalau gitu ini
Saya kirimkan ulang ini untuk yang hari Jumat ya. Saya kirimkan ulang karena ada Pak Irfan. Ini dosen muda, saya minta untuk ikut saya gitu. Friday Ethno. Friday Ethno. Saya kirimkan ulang. Pak Irfan. Coba saya teleponnya Pak Irfan. Pak Irfan. Ya. Oke, Pak Irfan juga karena tumbukan kuliah. Oke, gitu. Ya sudah, Pak Irfan tumbukan. Oke. Kalau begitu, ini mungkin nggak bisa bergabung nanti Pak Irfan. Oke, sekarang hari ya. Sekarang kuis 2 ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa syukurillah. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya. Salam kebajikan. Mari kita buka dulu kuliah kita dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Disilakan. Ya, cukup. Jadi adik-adik semuanya, Bapak Ibu, ya, mungkin ada kakak, ya, ada keponakan, ada ipar, ya. Besok bulan puasa, ya, dimaafkan ya kesalahan saya. Mari kita saling memaafkan ya, untuk bagi yang Muslim ya. Semua juga kita saling memaafkan ya. Kalau yang Muslim saling memaafkan untuk bekal bulan Ramadan besok, mudah-mudahan ikhlas ya. Kalau yang Ivo nanti setelah itu nanti kita coba seperti apa bisa enggak setelah kuliah. Ya, mudah-mudahan puasa kita besok dan seterusnya diterima sebagai amal ya, daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ya. Yang puasanya besok orang nggak ngerti apakah ada yang puasanya sekarang atau yang besoknya lagi, nggak ngerti saya. Tadi siaran televisi nanti malam ada acara untuk pengumuman itu. Ya. Baik, akhirnya sampai pula ya, kita pada bulan Ramadan. Nah sekarang kuis 2 ya, kuis 2, kuis 2. Jawab singkat seperti biasa ya. Nomor 1. Nomor 1. Apakah ini pertanyaan saya? Apakah ya? Apakah gitu ya. Nomor 1 adalah apakah matematika itu? Apakah matematika Anda modusnya siap kirim WA kepada saya. Nanti kalau sudah 50, nanti baru dikirim ke saya. Ya. Aku juga ini spontan ya, membikinnya juga berdasarkan intuisi, pengalaman saja gitu ya. Yang kedua, apakah aritmetika nanti jangan ngirim dulu. Ya, jangan kirim. Nanti kalau sudah 50 baru dikirim ke saya. Nomor 3, apakah geometri? Nomor 4, apakah aljabar?
Nomor 5. Apakah asesmen saya tak coba. Enam. Apakah menilai nomor 7, apakah logika nomor 8, apakah realita sembilan, apakah metode apakah nomor 10, apakah pendekatan nomor 11, apakah model nomor 12, apakah strategi nomor 13, apakah konstruksi belas, apakah hubungan nomor 15, apakah beda nomor 16, apakah teori kemudian
Nomor 17, apakah filsafat? Nomor 18, apakah paradigma? Nomor 19, apakah sekolah? Nomor 20, apakah fakultas? Nomor 21, apakah eh, apakah prinsip? Nomor 22, apakah landasan? Dua, tiga, apakah menguraikan? Dua, empat, apakah menjelaskan? Dua, lima, apakah menyimpulkan? Nomor 26, apakah memilih? Dua, tujuh, apakah contoh? Nomor 28, apakah bentuk? Nomor 29, apakah variabel? Nomor 30, apakah konstanta?
Nomor 31, apakah berubah? Nomor 32, apakah substitusi berikutnya, apakah penyederhanaan tiga empat, apakah sejajar tiga lima, apakah berpotongan tiga enam, apakah ikhtisar tiga tujuh, apakah daftar pustaka nomor 38, apakah pendahuluan tiga sembilan, apakah deduksi 40, apakah induksi 41,
Apakah persamaan dua, apakah ketidaksamaan tiga, apakah pertidaksamaan empat, apakah fungsi lima, apakah relasi enam, apakah sifat tujuh, apakah penerapan delapan, apakah simbol sembilan, apakah unik nomor 50, apakah banyak. Ya, silakan dikirimkan ke HP saya. Yuk, saya tunggu. Yang belum, siapa? Kirimkan. Saya kirimkan jawabannya. Yang pertama untuk ke hari Kamis dulu. Nanti saya share ke yang hari Jumat. Baik, Prof. Baik. Silakan dikoreksi betul berapa.
hari Jumat. Ya. Kuis 2. Nanti tolong ditanyakan semua memilih ya. Memilih dua-dua gitu. Nanti saya minta, saya undang, nanti Anda memilih 2, nanti saya jawab. Oke. Sekarang yang hari Jumat, Friday. Friday itu 4 orang saja. Good. Iya. Copy. Silakan cari benarnya saja. Kuis 2. Kuis 1, 2 berarti ya. Ini dapat berapa? 5, Prof. 5. Fitri dapat berapa? 3, Prof. Hah? 3, Prof. 3. Novan? 1, Prof. 1. Ya, 1. Husna? 5, Prof. 5. Oke, silakan dicari ya. Anda memilih mana yang mau ditanyakan kepada saya. Mohon maaf, Prof. 2 angka saja nanti. Berikutnya yang hari Kamis. Hari Kamis. Oke. Hari Kamis. Kopi. Ya. Kuis 1, 2. Kuis 1, 2. 2. David? Dapat berapa? Halo David. 1, Prof. Tuh. Aziza. 8, Prof. Jarin. 8, Prof. Vita. Vita. Saya, Prof. 2, Prof. 2. Vidya. 4, Prof. 4. 4. Ivo. 3, Prof. 3. Ke Samberi. 0, Prof. Aulia. Masih dihitung, Prof. Soalnya tadi belum masuk grup, jadi baru dikirimkan. Ani. 4, Prof. Juliana. 1, Prof. Andi. Andi. 4. 5. Berapa? Andi berapa? Saya sudah, Prof. Andi berapa? Andi. Mana Andi itu? Ada nggak Andi nih? Andi itu gimana mic-nya? Oh, Tanya maaf, Prof. Tadi berapa? saya keluar, Prof. 2, Prof. Wow. Aulia? 8, Prof. Ada yang belum? Yang hari Kamis? Sudah semuanya? Oke ya? Sudah ya? Baik. Nah, sekarang tolong di jawaban Anda yang nomor 1
nomor 2, nomor 3, nomor 4, 1 sampai 2, 3, 4 khusus itu di copy paste. Saya ingin lihat di copy paste, kemudian dikirim ke WA group. Yang 4 nomor itu aja. Yang nomor 1, 2, 3, 4 copy paste, jeret, kemudian kirim ke WA group. Dah, gitu aja langsung, saya ingin lihat. Mohon maaf, Prof. Izin. Saya belum masuk grup bersama, Prof. Loh, siapa kamu namanya? Tadi sudah saya katakan, siapa yang belum masuk, diam saja. Saya Aulia, Prof. Gimana sih? Ini Aulia mana tuh? Mohon maaf. Kamu, saya tinggal saja lah kalau gitu caranya. Saya sudah tanya, siapa yang belum masuk grup? Diam saja. Ya. Yang ngurusin kamu lah. Saya kan informasi ini kan sudah tertinggal terus jauh. Kamu nggak bisa mengikuti. Ya. Kamu nggak bisa mengikuti, Aulia. Aku malas repus kembali kan nggak bisa. Harusnya awal tadi sudah ngomong, Pak, saya belum masuk grup, Pak. Halo, Pak, maaf, Pak. Begitu. Saya sudah tanya, siapa yang belum masuk grup? Diam saja loh. Ini sudah terlanjur jauh ke sana loh. Kan nggak bisa nengok kembali, kecuali silakan kalau kamu punya teknologinya ya. Oke. Ini kamu hari apa ini kamu? Hari Kamis atau hari Jumat? Kamis, Prof. Ya kan sudah hari Kamis, sudah lama sekali loh ya. Kenapa belum masuk grup? Diam saja. Ya. Add members. Aulia, mana Aulia? Kamu pernah kirim saya nggak? Saya sudah chat, Prof. Aulia. Aulia siapa namanya? Aulia Ratna, Prof. Aulia Ratna. Nggak pernah ada ya Aulia Ratna. Belum saya simpan itu. Nah, Aulia Ratna. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Tertinggal kalau nggak masuk grup itu. Karena saya berbasis grup ya. Harusnya kan sudah segera, Pak. Saya belum masuk grup, Pak. Ya. Ini hari Kamis. Ini Aulia Ratna. Add members. Kalau ada orang yang kayak gini jadi bermasalah ya. Sistemnya kan kita kan sudah tertinggal jauh kamu itu ya. Nah, silakan kamu cari dari temanmu ya, asal jasa baik temanmu saja ya. Oke, kalau gitu saya ginikan aja, saya share ke Japri aja kalau gitu. Banyak sekali ya share-nya ya. Itu keterlaluan loh. Zaman sekarang kok tertinggal belum masuk grup itu. Ya, saya Japri saja kalau gitu daripada Japri. Kemarin sudah saya Japri lagi, sekarang Japri lagi orang lagi, nanti ya, muncul lagi kan. Oke. Kemudian sekarang yang hari Jumat sudah ya. Hari Jumat sudah ya. Baik deh. Oke. Jadi hari Jumat tidak ada yang betul ya jawabannya ya. Yang pertanyaan 1, 2, 3 sampai 4 sesuai dengan apa yang saya tulis.
Halo, hari Jumat, Novan? Ya, Prof. Nggak ada yang betul loh? Tidak ada, Prof. Ya, tidak ada yang betul. Terus, Dina, Ada satu, Prof. ada satu yang betul. Mana ya? Nomor berapa kamu? Jawab betul. Nomor 1, Nomor 1 apa? kegiatan. Matematika adalah kegiatan. Cuma betulnya 1. Dari 4 itu, iya, 1. Ya, harusnya kan 4-4-nya. Nah, ini berarti kamu hafalan. Hafalan dan kamu tidak menggunakan logika. Nah, matematika kan terdiri dari itu. Kalau yang itu dikatakan kegiatan, seharusnya di bawah juga seperti itu. Ya. Nah, ini daya kritis berarti. Novan sudah. Una mana Una? Saya, Prof. Berapa? Betul 1, Prof. Matematika adalah kegiatan, Prof. Oh, gitu ya. Ini hafalan juga kan? Iya, Prof. Iya. Oke, itulah bahayanya kalau menghafalkan gitu. Yang hari Kamis apakah ada yang betul? Hari Kamis? Hari Kamis coba. Ada yang jadi matematika adalah kegiatan sudah itu karena sudah saya tanyakan, sudah saya jelaskan. Tapi nah ya seharusnya ini Sri Sance ya. Halo David. Siap, Prof. Nah, kamu bisa membayangkan nggak bahwa matematika itu kegiatan? Oh, saya masih membayangkan, namun tidak sampai ke situ, Oh, Prof. tidak ke situ ya. Jadi jawabanmu semuanya itu kamu nggak itu jawaban dari matematika formal. Ya, benar saja di sana benar saja gitu. Tapi untuk etnomatematika ya asumsi landasannya adalah bahwa matematika sebagai activity, sebagai kegiatan. Kenapa? Karena kita berurusan dengan siswa SD, SMP. Setidaknya itu. Maka untuk siswa SD, SMP, matematika itu diambil dari matematika sekolah, school matematik. Ya, matematika sekolah atau school matematik. Bukan matematika formal. Kalau matematika formal itu kan matematika deduksi, matematika perguruan tinggi. Itu nggak diperlukan etnomatematika. Ya, nggak diperlukan etnomatematika. Jangankan etnomatematika, gambar aja nggak diperlukan kok. Ya kan? Coba kita bikin matematika untuk mempelajari matematika analisis kan. Kan adanya cuma definisi, teorema, bukti aja sudah. Gitu kan? Nggak perlu ada gambar. Integral dan sebagainya itu sebetulnya nggak perlu pakai gambar. Gambar itu hanya pertolongan. Semakin tinggi matematikanya, matematika formal, itu nggak perlu gambar, nggak perlu sketsa, dan sebagainya. Apalagi benda konkret. Nah, itu matematika di sekolah kan menggunakan benda konkret. Nah, kalau kita menggunakan benda konkret, kemudian matematikanya masih menggunakan matematika perguruan tinggi, yang nggak match, nggak sinkron. Maka kita menggunakan matematika sekolah, school matematik, yang definisinya adalah matematika didefinisikan sebagai kegiatan. Karena matematika kegiatan, geometri ya kegiatan, aritmatika ya kegiatan, ya, aljabar ya kegiatan. Jadi di sekolah menurut versi daripada school matematik ini tidak ada matematika kalau tidak ada kegiatan. Tidak ada matematika kalau tidak ada activity. Ya.
Nah, itu. Karena apa? Karena kita berurusan dengan siswa, anak sekolah, SD, SMP. SMA sebagian bisa. Karena SMA itu transisi dari matematika horizontal menuju matematika vertikal. Kalau di SD, SMP itu matematika horizontal. Baik. Sehingga sebagian besar masih belum bisa, masih salah ya menafsirkan matematika. Nah, ini etnomatematika perlu penyesuaian. Setelah mengetahui, kemudian mampu enggak, bersedia enggak, ya, bisa menerima enggak. Kalau enggak bisa menerima bahwa Anda menganggap matematika enggak mau merubah pendirian, ini antara matematika yang Anda pelajari dan antara matematika yang diajarkan itu beda. Matematika yang dipelajari di perguruan tinggi, itu yang Anda pelajari adalah matematika formal, atau matematika aksiomatik, atau matematika deduksi, atau matematika murni, atau pure math, begitu. Dengan matematika yang Anda ajarkan di sekolah, itu matematika sekolah. Nah, matematika sekolah itu sebagai activity. Sebagian dari Anda sudah tahu, belajar filsafat, matematika sebagai activity. Nah, sekarang saya infokan semacam itu. Nanti saya akan, nah sekarang sebelum saya kirimkan ke sumber-sumber berikutnya, silakan yang mau bertanya, atau saya tunjukkan saja sekarang mulai dari RPL dulu ya, yang hari Jumat. Silakan Dina, mau tanya apa, nomor berapa dari kuis tadi? Saya mau menanyakan tentang deduksi, Prof. Nomor berapa? Nomor 39. 39. Deduksi itu analitik. Jadi gini, di dalam filsafat, dalam pikiran itu metode berpikir itu ada dua, yaitu metode turun dan metode naik. Ya, yang turun itu prinsip itu ada di atas, itu yang turun. Jadi kalau Anda mempelajari matematika murni, semua matematika itu ada di atas. Nah, jadi kalau kamu mau mempelajari matematika murni bersifat deduksi, kemudian nanti sampai bisa membuat contoh-contoh. Contoh-contoh itu ada di Bapak. Maka itu berpikir turun. Nah, berpikir turun itu dalam filsafat itu namanya analitik atau menggunakan logika, ya, logika yang menurun, analitik, gitu, atau deduksi. Belum paham contohnya, tapi ditayangkan dulu rumusnya, ditayangkan dulu prinsipnya, kan begitu, dalam rangka untuk bisa membuat contoh-contoh. Kan begitu. Nah, jadi apapun itu deduksi, apakah itu menerapkan, semuanya itu bentuknya analitik. Apakah itu menguraikan, itu analitik. Dari pertanyaan saya tadi, menguraikan, menjabarkan, semua itu analitik, berpikir turun. Sebaliknya adalah berpikir naik. Berpikir naik itu berangkat dari realita, lihat contoh-contoh, ketemu dengan contoh-contoh, dari contoh-contoh itu disintetikan, terus, lama-lama ketemu rumusnya, ketemu prinsipnya. Itu berpikir naik, itu namanya induksi, ya, atau sintetik, gitu, atau sintetik atau induksi, berpikir naik atau konstruksi. Gitu aja, ya, gitu aja. Berikutnya nomor berapa? 2 nomor, Mbak Tadi Dina. kan deduksi itu analitik ya, Prof. Nah, terus yang nomor 47 itu penerapan itu juga analitik. Mohon penjelasan. Baru saya terangkan, kamu blank, loh. Baru saya terangkan segala macam penerapan itu tidak turun dari bawah, itu namanya deduksi.
Analitik ya deduksi, logika ke bawah ya deduksi, menjelaskan, memberikan contoh, menerapkan, semua itu deduksi, semua itu analitik. Baru saya terangkan belum selesai udah tanya lagi. Ya cerdas lah. Ya, jangan sampai tergolong, awas nanti ini bercanda ya, bukan kepada saya, bukan kepada Anda, kepada semuanya. Ya. Ini walaupun Zoom ini ya toh, salah satu kendalanya Zoom ini adalah untuk terlihat ya Anda tidak konsentrasi atau tidak fokus. Makanya betul-betul Anda konsentrasi dan fokus. Kalau Anda tidak konsentrasi dan tidak fokus, dari layar saya kelihatannya seperti orang meniup. Nah, tapi nggak paham. Nah, makanya Anda itu konsentrasi. Ya, itu kalau ini akar kata supaya Anda paham. Meniup terus. Meniup tuh bahasa Inggrisnya to blow. Terus to on. To blow on. Orang Jawa, orang Indonesia disingkat. Jadi blow on. Nah. itu kata dasar atau arti dari blow on itu gitu. Dia meniup terus gitu. Tapi nggak paham ya. Maka perhatikan ya, cerdas. Jadi segala macam yang turun itu deduksi, analitik, ya. Menguraikankah, menerapkankah, terserah bebas. Membuat contoh terserah. Yang turun, yang prinsipnya di atas sudah diketahui dulu prinsipnya. Sedangkan lawannya adalah yang naik. Yang naik bisa to konstruk, bisa apa namanya sintetik dan seterusnya. Baik, berikutnya ini Friday kok yang ngirim Dina terus kemana? Kok yang ngirim? Oh, apa nggak bisa ngirim ya? Iya, kemarin sama Prof. Marsikit Dianu ya? dibatas. Oke, kalau gitu saya buka saja ya. Saya buka saja ya, permission ya. Maaf ini berarti Anda bisa send message ya. Oke, maaf ya. Baik, Nova sekarang bertanya, Novan. Nomor berapa? Nomor berapa? 2 nomor. Ya, jangan lama-lama. Lama-lama nanti tergolong kategori termasuk tadi itu blow and on. Gitu. Maaf, mic-nya belum terbuka tadi, Prof. Saya bertanya di nomor 22, Prof, landasan. Ya, jadi ini kan kesepakatan ya, kesepakatan janji ya. Kesepakatan janji ya. Kemudian juga definisi ya. Itu semua merupakan landasan. Itu merupakan awal dari suatu kegiatan, awal dari kegiatan berpikir. Nah, matematika murni, matematika aksiomatik atau matematika murni atau matematika deduksi itu diawali dengan definisi. Kalau nggak ada definisi, nggak ada matematika murni. Ya, maka matematika murni dikatakan sebagai ilmu yang bersifat foundationalism. Kan begitu. Tapi pengetahuan intuisi, pengetahuan intuitif, itu adalah bersifat anti-foundationalism. Karena tidak perlu kesepakatan. Anda tidak perlu sepakat untuk mengerti tentang pengertian sayang. Sayang sesama. Sayang kepada ibu, sayang kepada bapak, sayang kepada keluarga, sayang kepada anak. Semua Anda tahulah ya pengertian sayang. Sayang itu sebuah pengertian, tapi pengertian jenis intuitif. Dan dia tidak perlu pakai landasan. Ya, dan tidak perlu pakai definisi. Ya. Kan begitu. Dan itu 90% kehidupan kita sehari-hari
full of intuition. Lebih-lebih anak kecil SD dan SMP. Jadi SD dan SMP konsep 0, konsep bilangan 1, 2 itu konsep intuitif yang tidak perlu pakai definisi. Ya, naif atau konyol. Kalau di SD mendefinisikan apa itu bilangan 1 atau apakah bilangan 0. Bilangan 1 cukup seperti ini. Nah, atau 1 itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Bilangan 2 cukup, telinga saya 2, mata saya 2, kaki saya 2. Selesai. Semua tahu gitu. Baik, yang nomor kedua berikutnya. Baik, Yang nomor 2, maaf Prof. Substitusi, Prof. Oh iya, jadi substitusi itu kan sebetulnya ini permainan sifat daripada forma 1 dan forma berikutnya. Forma 1 dan forma berikutnya. Substitusi itu ya dapat dikatakan mewakili atau representasi. Kalau misalnya A diganti dengan 10, A diwakili dengan 10. Kan begitu, representasi. Baik, berikutnya Witri, mana Witri? Witri, Prof. nomor berapa? Nomor 36, Prof. Ikhtisar. Ya, nanti yang lain nanti mencarinya yang belum ditanya ya. Ikhtisar 36. Ideal. Ya. Jadi ikhtisar itu adalah ideal. Yang engkau lihat sekarang itu ideal. Yang engkau dengarkan sekarang itu ideal. Suara terbaik dan terpenting ya sekarang ini yang kamu dengarkan itu adalah suaranya Pak Marsigit. Itu ideal namanya. Dan wajah sekarang yang paling baik, paling tampan gitu, dan paling perlu dilihat itulah Pak Marsigit. Itu namanya ideal. Kan begitu. Nah, bagaimana cara memperoleh idealitas? Cara memperoleh idealitas ialah ini prinsip filsafat fenomenologi. Cara memperoleh idealitas ialah dengan cara mengurangi atau reduksi. Jadi kalau saya mau melihat Mas Novan, Mbak Fitri nggak saya lihat, saya kurangi. Aulia nggak saya lihat, saya kurangi. Syahrin, Vita, Eka. Sehingga di antara sekian banyak gambar itu yang tersisa tinggal Mas Novan. Saya lihat kemudian saya ajak bicara. Mas Novan ini dalam penglihatan saya dan pendengaran saya sekarang menjadi ideal. Kan begitu. Maka kesimpulan atau ikhtisar semua itu diperoleh dengan cara menyingkirkan yang lain-lain, komponen yang lain-lain yang dianggap tidak penting. Itu disingkirkan, yang tersisa tinggal ikhtisar. Maka sebuah ikhtisar, sebuah kesimpulan itu adalah idealitas. Dok, kan begitu. Baik. Berikutnya dua nomor berikutnya atau satu nomor lain. Cepat ya, jangan lama-lama loh, kita tuh Fungsi, Prof. kejar-kejaran loh. Apa? Iya. Fungsi, Prof. Fungsi. Fungsi ya, nomor berapa? Nomornya. Lama banget sih ngomongnya gitu. 44, Prof. 44, baik. Fungsi, ya. Jadi secara filsafat, ya, itu hubungan antara ada, mengada, dan pengada. Kalau mahasiswa, ya, punya kartu mahasiswa tapi nggak pernah kuliah, itu namanya baru ada saja, tapi nggak pernah mengada. Sedangkan kalau masuk seperti ini, itu baru mengada. Mengadakan diri masuk. Nah, sedangkan kalau mengerjakan tugas,
Anda sebagai pengada karena menghasilkan karya-karya. Itu sebagai pengada. Menghasilkan karya-karya. Maka sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dia dikasih x1 ya, sama maka f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Dia akan menghasilkan setelah x-nya diganti dengan konstanta-konstanta. Maka fungsi itu merupakan pengada. Gitu. Maka di dalam kenyataannya, sadar maupun tidak sadar, maka manusia itu lengkap. Dia ada, mengada sekaligus sebagai pengada. Dan satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lain bersama-sama membangun. Tetapi satu dengan yang lain bersama-sama meruntuhkan. Maka kalau Anda sebagai mahasiswa ada, gitu, kemudian karena punya kartu mahasiswa tapi nggak pernah masuk, tapi mengerjakan tugas, maka tugasnya bisa dianggap tidak ada. Karena nggak pernah mengada. Kan begitu. Kecuali perkecualian memang syarat itu diizinkan oleh dosennya. Kan gitu kan. Nah, kalau saya ya tidak. Kalau saya supaya lengkap ya ada kartu mahasiswanya, kemudian ada presensinya masuk di situ, berarti dia ada. Hadir di sini ke dalam perkuliahan berarti dia mengada. Dan dia mengerjakan tugas, berarti mahasiswa sebagai pengada lengkap. Kan begitu. Tapi kalau nggak akan mungkin sebagai pengada kalau dia tidak ada. Tapi keberadaannya terancam kalau dia tidak pernah menjadi pengada. Nah, begitu ya. Seperti saya guru besar ya. Guru besar kalau nggak pernah bikin karya ilmiah, ya terancam keberadaannya. Ya kan? Ya tidak mendapatkan tunjangan guru besar kan begitu. Nah, gitu. Baik. Berikutnya Usna. Iya, Prof. 19, Prof. Sekolah. 19. Bagus gitu loh, cepat ya. Sekolah itu aliran. School of itu adalah aliran. Ya. Jadi orang sekolah itu dia nggak sadar. Sekarang ini semuanya tuh nggak sadar kalau dia masuk sebuah aliran keilmuan. Nah, sekarang aliran sekarang ini apa alirannya? Sekarang ini alirannya adalah aliran kontemporer. Ya, kekinian, ilmu kekinian, yaitu dengan backbone tulang punggungnya adalah positif. Ya. Jadi sekolah-sekolah semua di dunia sekarang ini alirannya adalah positivisme. Positivisme itu dari mana? Dari Auguste Comte. Filsafatnya adalah positivisme. Alirannya adalah seperti itu. Jadi kalau Anda sekolah, Anda tidak langsung masuk ke dalam aliran filsafat, yaitu positif. Maka karena semua perguruan tinggi alirannya adalah positif, maka ada yang namanya karya ilmiah. Yang tertinggi itu maksudnya supaya Anda paham, kenapa sih aku di perguruan tinggi disuruh bikin karya ilmiah? Ya sana keluar, cari perguruan tinggi yang bukan positivisme, cari. Gitu. Antara lain adalah perguruan tinggi spiritual misalnya. Kalau spiritual itu nggak perlu pakai karya ilmiah ya. Tapi latihan dakwah mungkin, tapi sekarang juga yang spiritual juga perguruan tingginya juga positif, karena perguruan tinggi agama itu juga disuruh bikin karya ilmiah, tugas akhir, skripsi. Nah itu berarti ciri-ciri itu. Ya. Nah sekarang kenapa mahasiswa S1, S2 dan S3 selalu pakai pembimbing? Pak, aku sebel Pak. Aku bisa kok Pak bikin karya ilmiah sendiri. Kenapa mesti harus cari pembimbing? Pembimbingnya Pak Marsigit lagi. Sebel Pak, Pak Marsigit sulit dicari ya. Ya, gitu. Nah, kenapa mesti begitu? Di tingkat internasional
Yang namanya karya ilmiah itulah minimal doktor. Ya, minimal doktor kalau karya ilmiah itu. Profesor boleh minimal doktor. Gitu. Kalau belum doktor, walaupun dia S3 sudah, tapi belum lulus, itu karya ilmiahnya belum dianggap sebagai ilmiah. Ya. Nah, jadi apa kalau itu karya ilmiah tugas akhir itu lokal. Oh, skripsi sebagai karya ilmiah itu lokal UNY, lokal Indonesia. Oh, tesis sebagai karya ilmiah tugas akhir itu lokal. Tapi secara internasional nggak laku. Supaya laku apa? Dibersamai. Supaya laku itu apa? Dibersamai ada penulis kedua yang doktor atau profesor. Itu maksudnya pentingnya pembimbing. Oh, nggak bisa ya semena-mena ya. Itu di Australia sana. Ya. Itu sudah pembimbing, sudah dibersamai pembimbing sana yang punya jurnal ya, nggak kenal sama pendampingnya aja kadang-kadang sulit dimasukkan ya. Padahal sudah dipenuhi. Ini karya ilmiah tingkat, tapi karena mungkin nggak kenal atau nggak karya-karyanya nggak dikenal ya sulit gitu loh. Itulah sebabnya maka tenanglah. Ya, tenang dan damailah gitu loh ya. Kalau Anda punya pembimbing tesis. Ya, kayak gitu ya. Sri Sance ya. Kenapa sih kamu pembimbingnya saya? Ya kalau mau protes, kalau ke prodi atau jurusan nggak bisa jawab dia. Ya ini aturannya begitu, badannya begitu, gitu. Dan jawabannya saya yang jawab. Karena apa? Jangankan kamu S2, yang S3 saja ya. Itu kalau belum lulus, kalau belum punya gelar doktor, kalau di tingkat internasional itu nggak bisa masuk ke jurnal ilmiah gitu loh. Itu masuknya kenapa? Masuknya karena ada pembimbingnya. Oh, namanya pembimbingnya apa? Marsikit. Oh, Profesor Marsikit ya. Sudah banyak dikenal. Oke, masuk ya. Nah, gitu misalnya. Baik. Berikutnya Usna nomor berapa? 20 Prof fakultas. Ya, sama. Yang namanya fakultas itu kompetensi, kemampuan. Gitu. Fakulte itu bahasa saja, ya. Nanti bisa dicek. Tapi ada unsur filsafatnya, gitu. Kompetensi. Ya, kamu mungkin nggak paham apa sih fakultas gitu ya. Ya, baik. Baik, berikutnya sekarang hari Kamis. Sancai mau tanya nomor berapa? Nomor 8, Prof. Nomor 8. Realita sama dengan kecocokan. Nomor 8 ya, bentar ya. Nomor 8 realitas sama dengan kecocokan. Jadi yang benar ngomongnya, ini yang benar ngomongnya. Kalau kamu ketemu dengan realitas sehari-hari, apakah itu yang terdengar? Realita itu ditangkap dengan panca indera. Ya. Realita itu ditangkap dengan panca indera. Apakah yang terdengar, apakah yang terlihat, apakah yang tertulis, apakah yang tersentuh, itu ngomongnya cocok. Jangan sesuai gitu ya. Oh, gitu. Ini sambalnya ini cocok ya. Kalau untuk makan siang, wah pedas-pedas ya. Tapi makan malam juga masih cocok gitu. Nah, ini sambal ini cocok untuk menu makan siang maupun makan malam gitu. Nah, gitu. Ini bajunya gimana? Ini bajunya cocok dipakai untuk kuliah. Gitu. Itu dalam filsafat. Kemudian kalau sesuai itu mah pikiran, gitu. Kalau sesuai itu pikiran. Bahwa misalnya kenapa sesuai? Karena diambil unsur samanya kan begitu. Baik, berikutnya Mas. Nomor berapa, Sanse? Nomor 5, Prof. Asesmen sama dengan mencatat. Ya, ini bahasa saja. Oh. Kadang-kadang masih salah orang. To assess itu adalah to record, mencatat.
maka penilaian saya kepada Anda itu adalah saya tidak menguji. Tapi saya mengumpulkan catatan tentang diri Anda, profil Anda itu. Dan saya gunakan jasa, ya maaf, saya tidak menggunakan apa namanya. Nah ini Mas Muhammad Irfan saya dibantu nanti menggunakan Bismart. Karena saya menggunakan email sebagai tempat untuk menampung semua catatan tugas-tugas Anda. Itu yang namanya assessment. Jadi assessment saya berjalan. Penilaian saya kepada Anda itu tidak berdasarkan tes, ya, tapi berdasarkan assessment. Jadi Anda nggak usah khawatir, Mas David. Halo. Siap. Ya. Anda nggak usah khawatir ya kalau nilainya rendah di kuis itu. Ya. Karena sebetulnya penilaian nanti adalah berdasarkan asesmen, tetapi ya walaupun nilai rendah itu tercatat juga. Aduh gitu. Ya kalau bisa ada poin gitu. Bahwa matematika kegiatan sudah mulai banyak yang menjawab. Tapi karena menggunakan mitos itu hanya hafalan saja, maka tidak mampu menjawab apakah geometri itu. Ya logikanya kalau matematika kegiatan, geometri ya kegiatan, ya aktivitas gitu. Baik, sekarang saya akan mengirimkan 2 file, ya akan mengirimkan 2 file. Beberapa file ya, bentar. Yang hari Tuesday Etno, ya Tuesday Etno, saya akan mengirimkan file ya. Oke. Langsung saja filenya adalah yang hari, bentar, saya cek dulu. Yang hari oke. Filenya yang akan saya kirimkan adalah sebentar. Yang akan saya kirimkan filenya adalah ini. 2 file ini. Ya. File ini apa baik ke Dun. Bentar. Maaf ya, tadi saya sedang kuliah dipanggil dan dimarahi sama istri saya. Saya diberi tugas di rumah nggak ada pembantu ya, saya dikasih tugas untuk menaikkan apa itu ya bagian-bagian yang sudah dikeringkan di apa mesin cuci kan. Jadi kalau menjemur kan di atas, ya mesin cucinya di bawah, ini problem gitu. Kalau ibu-ibu nggak bisa menaikkan ya, saya minta tolong loh, ya. Lupa ya, dia juga lupa kalau saya sedang kuliah. Oke. Saya mau tadi mana yang akan saya kirimkan ke Friday, coba Friday no. Oke, itu kemudian saya kirimkan ke Kamis. Oke, saya kirimkan ke Kamis. Tuesday Etno. Oke. Nah, ini dasar daripada filsafat untuk etnomatematika, bukunya ini. Ya, bukunya ini. Ini lengkap masalahnya, walaupun buku lama ini lengkap. Sedangkan yang di bawah ini, pergulatan memperebutkan filsafat itu sebetulnya hanya untuk bacaan saja. Ya, hanya untuk bacaan saja.
Sedangkan yang penting ialah yang the philosophy of mathematics education. Cuma untuk yang pergaulan memperebutkan filsafat, kita sampai jam berapa? Jam 17, Prof. Jam 17. Betul ya? Udah gini sudah lewat ya? Oke, kalau begitu kalau nanti ada tugas ya, mungkin nanti saya pikirkan, tapi sementara belum ya. Tapi menggunakan, tolong dibaca dulu ya. Tolong dibaca dulu. Tapi tugasnya bukan baru tugas 1 toh? Kalau gitu gini aja lah. Ya. Tugas 2. Tugas 2 ya. Meringkas bukunya Paul Ernest. Paul Ernest meringkas bukunya Paul Ernest ya. Philosophy of Math Education. Waktu 2 minggu. 2 minggu. Jadi deadline-nya 2 minggu lagi tanggal berapa? Hari Jumat. Hari Jumat 2 minggu lagi tanggal berapa? Tanggal 13, Prof. 14, Prof. 14, Prof. Tanggal 14. Berarti Kamisnya tanggal 13. Tanggal 13 Maret 2025 pukul 24 WIB. Ini pas nunggu masa sahur ya. Kemudian ditulis dalam PDF format bebas. Dikirim ke marsigit@uny.ac.id dan ini ke Pak Irfan ya. Ini dosen muda yang saya rekrut ke Etno karena mengadakan penelitian bersama. Gitu ya Pak Irfan ya? Oke, Prof. Terima kasih Pak Irfan. Oke, sami-sami, Prof. Muhammad Irfan @uny.ac.id karena Pak Irfan bikin proposal penelitian, saya sebagai ketuanya, maka penelitiannya nanti tentang etno gitu ya. Jadi dikirim ke gitu. Deadline-nya sudah, kemudian gitu ya. Oke. Diringkas saja ya, ringkasannya gitu. Kemudian ini saya kirimkan ke yang hari Jumat. Friday etno. Oke. Baik. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya. Demikianlah karena waktunya sudah lewat. Maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara semuanya, saya mengucapkan selamat berkarya ya. Kemudian semoga tetap sehat, barokah ya. Selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Pak Irfan ini minta maaf kalau ada kesalahan kekurangannya. Mari kita akhiri dengan berdoa, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebentar ya, tolong Pak Irfan di screenshot ya Pak Irfan. Tolong Oke. biar di screenshot dulu oleh Pak Irfan. Ya. Silakan di screenshot dulu.